Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kita berpresentasi pada kali ini. Materi presentasi kali ini yaitu tentang hak dan kewajiban manusia. Sebelum ke materi, perkenalan kelompok 11. Yang pertama, Julia Agustini dengan NIM 121803096. Yang kedua, ada Karina Surawijaya dengan NIM 12180300998. Dan yang terakhir, saya sendiri, Tina Rahmanaura, dengan NIM 12180302220. Topik pembahasan pada materi kali ini yang pertama tentang kewajiban manusia terhadap dirinya, yang kedua akhlak dan kewajiban manusia kepada Tuhannya, yang ketiga akhlak dan kewajiban manusia kepada Rasulullah SAW, dan yang terakhir akhlak dan kewajiban manusia terhadap makhluk lainnya. Materi pertama akan disampaikan oleh Julia. Kepadanya saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Materi yang pertama yaitu kewajiban manusia terhadap dirinya. Yang kesatu, senantiasa menjaga kebersihan. Di dalam Islam disebutkan dalam salah satu hadis yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Mengapa Islam menyebutkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman? Karena Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan dan sangat mencintai kebersihan. Kemudian yang kedua, menjaga makan dan juga minum. Makanan dan minuman ini merupakan kebutuhan vital bagi tubuh manusia. Makanan dan minuman telah diatur juga dalam Islam, yaitu ada makanan dan minuman yang haram ataupun yang halal. Selanjutnya yang ketiga, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan sudah menjadi tugas kita sebagai manusia. Seorang muslim menjaga kesehatan hukumnya wajib dan merupakan bagian dari ibadah juga kepada Allah, sekaligus menjaga amanah darinya. Selanjutnya berbusana, yang keempat berbusana muslim yang islami. Islam telah mengatur bagaimana cara perempuan ataupun laki-laki untuk berbusana dengan menutup auratnya. Next. Akhlak dan kewajiban manusia kepada Tuhannya. Akhlak yang baik kepada manusia adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Sang Holik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Next. Alasan yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia, seperti dalam firman Allah yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Tariq ayat 1-5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanduril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang artinya maka hendaklah manusia memperlihatkan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi ataupun punggung dan tulang dada. Next. Alasan yang kedua yaitu karena Allah lah yang telah
memperlengkap panca indera berupa pendengaran, ada penglihatan, akal pikiran, hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Dijelaskan juga dalam firman Allah, Quran Surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Baik, terima kasih kepada Julia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Lanjutan dari materi Julia. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 12-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul lazi sahara lakum bahrul libahril kulku fihi bi amrihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wasahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi zalika la'uyatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya dan agar kamu bersyukur. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan manusia dengan diberikannya dalam surat Al-Isra kemampuan daratan dan lautan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat Quran surat Al-Isra ayat 70. Walaqad a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minnal thayyibati wa faddalnahum alal katsirin mimman khalaqna tabdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menaati segala perintahnya. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Yang keempat, berdoa kepada Allah. Yang kelima, tawakal. Yang keenam, tawaduk untuk Allah. Yang ketujuh, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu materi selanjutnya yaitu akhlak dan kewajiban manusia kepada Rasulullah. Yang pertama, akhlak dan kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu menjadikan Allah dan Nabi Muhammad sebagai tujuan hidup. Yang pertama, menjadikan Allah sebagai tujuan dan kemudian sebagai pedomannya adalah dengan mengikuti suri teladan Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, bagaimana kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Beriman kepada Nabi Muhammad adalah bagaimana bagian daripada beriman kepada Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Lalu mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Dan yang ketiga yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Karina Surawijaya. Saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah Vina bahas. Kemudian yang keempat, akhlak dan kewajiban kita kepada Rasulullah adalah taat kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Apabila kita taat kepada apa yang disampaikan dan diperintahkan Nabi Muhammad, itu adalah bukti bahwa kita taat kepada Allah. Dan yang kelima, akhlak dan kewajiban kita kepada Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah Muhammad. Katakanlah apabila kamu mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Lalu selanjutnya saya akan membahas akhlak dan kewajiban manusia terhadap makhluk lainnya. Akhlak dan kewajiban manusia terhadap makhluk lainnya yaitu akhlak terhadap binatang dan tumbuhan. Akhlak terhadap binatang dan tumbuhan adalah memperlakukan binatang dan tumbuhan secara baik dan penuh kasih sayang. Cara menyayangi binatang yaitu yang pertama, menghindari agar jangan sampai menyiksa atau menyakitinya seperti memberi beban yang terlalu berat, mengadu, memukulinya, dan lain sebagainya. Yang kedua, terhadap binatang peliharaan, kita harus memperhatikan makanan dan minumannya. Mencintai tumbuh-tumbuhan. Rasulullah SAW sewaktu mengutus pasukan Muslim ke perang Mu'tah, di antara pesan beliau adalah agar laskar Islam tidak menebang pohon yang bermanfaat bagi kehidupan rakyat. Larangan tersebut dipesankan Rasulullah dalam situasi perang, apalagi dalam keadaan aman, tentu kita dilarang keras merusak tumbuh-tumbuhan secara tidak baik. Dalil mengenai akhlak terhadap binatang dan tumbuhan. Firman Allah SWT, Quran Surat Toha 53-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakum ardo mahda wa salaka lakum fiha subulan wa anzalna minas sama'i ma afa ajrazna bihi ajwazam minan nabatin syatta kulu wara'au an'amakum inna fi zalika la ayatil lahuli nuha, yang artinya yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan.
Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Karina yang telah menyampaikan materinya. Agama itu sendiri secara menyeluruh adalah akhlak. Barang siapa mengungguli dirimu dalam akhlak, berarti ia mengungguli dirimu dalam beragama. Ibnu Qayyim. Alhamdulillahirrabbilalamin, penyampaian pada materi kali ini telah selesai. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.